وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa memberikan kita banyak kenikmatan, memberikan kita petunjuk sampai detik ini. Di antara petunjuk dan kemudian karunia Allah Subhanahu wa taala, kita bisa hadir di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang 10 kaidah dalam masalah tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, mensucikan jiwa, membersihkan hati. Dan telah kita sampaikan pertemuan sebelumnya, kaidah pertama yaitu bersih dari kesyirikan. Maksudnya tauhid adalah yang paling utama untuk membersihkan jiwa. Tauhidnya diluruskan. Tauhidnya ya dalam masalah hubungan dia dengan Allah, mengesahkan Allah. Dan tentunya jangan sampai ada kesyirikan dalam dirinya. Yang kedua yaitu berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah. Karena urusan semua itu ada di tangan Allah. Urusan bersihkan hati ini ya, kalau tidak kita meminta kepada Allah, tidak bersih. Kita meminta kepada Allah untuk membersihkannya. Dan yang ketiga sekarang adalah, dan itu masuk juga yang paling pokok, untuk membersihkan jiwa kita. Karena jiwa kemarin kita sampaikan ya, kotor jiwa ini kita ini secara umum. Innan nafsa la ammaratun bis su, sukanya kita kepada yang kejelekan. Kalau kejelekan tidak perlu disuruh, cepatlah ngikut. Kalau kebaikan harus dipaksa. Kalau kejelekan pasang ini gelender, seret. Kalau kebaikan kayak naik gunung. Kadang-kadang sampai, kadang-kadang turun, kadang-kadang. Subhanallah. Ya. Jamaah rahimakumullah. Sehingga kita membahas yang ketiga adalah di judul Al-Qaidatul Tsalitsah, kaidah yang ketiga, Al-Qur'anul Karim manba'ut tazkiyati wa ma'inuha, bahwa Quran adalah Al-Quran Al-Karim adalah termasuk sumber utama untuk membersihkan jiwa. Yang pertama tauhid, luruskan hatinya, tauhidnya, pemahaman tauhidnya bagus. Yang tadi kedua meminta kepada Allah dibersihkan. Yang ketiga Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad mannallah, sungguh. Surat Ali Imran ayat 164. Sungguh Allah telah menanugerahkan kepada siapa? 'Alal mu'minin, kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang diberikan di dalam hatinya keimanan. إذ بعث فيهم رسولا
saat ketika telah diutus kepada mereka seorang Rasul, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Min anfusihim, dari jenis mereka sendiri, yaitu dari bangsa Arab, dari jenis manusia juga. Yatlu alaihim ayatih, yang dimana Rasul tadi membacakan ayat-ayatnya Allah. Wa yuzakkihim, dan juga mensucikan jiwa mereka, mensucikan, bersihkan. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran, wal hikmah, yaitu as-sunnah, al-hadis. Ayat ini menjelaskan bahwasanya Al-Quran merupakan dengan datangnya Rasul yang membacakan ayat-ayat Al-Quran. Dibacakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian membersihkan jiwanya. Ini anugerah loh. Apa? Sampai detik ini mungkin ada di YouTube tuh, kalau didengerin kitab Zabur dibacakan gimana bacaannya itu. Kitab Injil ada yang ada di YouTube itu. Kalau Quran dibacakan beda. Beda juga ada di YouTube itu. Orang-orang kemudian itu yang dia nggak tahu, biasanya dengerin musik, coba disuruh dengerin Al-Quran, seneng dia, padahal dia selama ini nggak pernah. Orang-orang non Muslim suruh dengerin Al-Quran. Setelah dia dengerin, dia tanya, bagaimana perasaan Anda? Tenang, enak ternyata. Padahal nggak tahu kalau itu Al-Quran. Subhanallah, memang begitu, ya. Dan sekarang orang mukmin dianugerahkan Allah di antara adalah dan datang yang Rasul, dibacakan Quran, membersihkan jiwa mereka. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah satu sumber untuk membersihkan jiwa. Muncul pertanyaan, Ustaz, anakku Ustaz hafal 15 juz, dikandani wangel. Anakku hafal 15 juz, hafal 30 juz, dia dinasihatin susah. Katanya tadi dibacakan Quran itu nanti bersihkan jiwa. Harusnya kan anak-anak yang hafal 15 juz, 20 juz, 30 juz dinasihatin gampang dong, kan hati mereka bersih. Nanti kita akan pelajari apa penyebabnya mereka tidak bisa. Apa penyebabnya? Pada hafal 30 juz, 15 juz, kadang-kadang Masya Allah, hidayah aja masuk susah. Dikasih hidayah padahal dia hafal hadis, hafal Quran, dikasih hidayah susah. Menerima kebenaran susah. Menerima teguran susah. Menerima nasihat susah. Kita baca di sini. Nanti akan diberitahu, sampaikan. Dikatakan syafa'atu ma tazku bihin nafs Al-Qur'anul Karim. Maka termasuk yang paling besar, kata Syekh Abdul Razak di sini, hafizahullah, ya, untuk membersihkan jiwa, mensucikan jiwa adalah Al-Qur'an. Alladzi huwa kitabut tazkiyah wa manba'uha wa ma'inuha wa masdaruha. Yang dimana kitab emang dia adalah sebuah kitab untuk membersihkan, dan bahkan adalah sebuah yang pokok, mamba sumber untuk membersihkan jiwa. Faman arada li nafsi at-tazkiyah falyatlubuha fi kitabillah. Kata beliau, siapa yang ingin hatinya bersih, aduh, hati saya ini saat ini, pikiran saya kacau. Pikiran saya saat ini dikit-dikit marah. Pikiran saya saat ini lagi males banget. Ini kan penyakit-penyakit kan? Berarti hatinya kok kata. Siapa yang ingin bersih, maka kata beliau, faman arada li nafsi tazkiyah, ingin bersih hatinya, falyatlubuha fi kitabillah. Carilah di dalam Qala Ibnu Abbas, ya, berkata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dhaminallahu liman ittaba'al Qur'ana alla yadhilla fid dunya
wa la yashqa fil akhirah. Kata beliau, dhaminallah, Allah menjamin, Allah yang menjamin siapa yang mengikuti Al-Quran nggak bakal dia sesat di dunia, wala yashqa fil akhirah, dan tidak bakal juga dia sengsara di akhirat. Pasti enak. Manut Quran pasti enak. Ngikutin Quran mesti enak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famanittabi'al huda, famanittabi'a hudaya, fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjuk yaitu Al-Quran, maka dia tidak sesat dan tidak sengsara, enggak bakal sengsara. Jamaah rahimakumullah. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, di sini dijelaskan, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah, sebuah nasihat dari Rabb kalian, wa shifa', kalimatnya shifa', dan Al-Quran sebagai obat, penyembuh. Lima fis sudur, apa yang di dada, hati. Hati. Wahuda, dan petunjuk bagi rahmat yang beriman. Bahkan sebetulnya bukan cuma hati. Allah juga berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami menurunkan Al-Quran sebagai bentuk penyembuh, syifa, penyembuh. Bukan cuma di dada, bahkan kita sakit pilek, sakit pusing, kita bacakan Quran juga bisa. Penyembuh dia. Kalau penyembuh dia sudah positif. Kalau obat itu dawa itu bisa negatif, bisa positif. Bahkan kimia bisa ada mudaratnya. Kalau syifa Quran positif. Sehingga jamaah rahimakumullah, ya, Al-Quran ini benar-benar sumber. Nah, nanti kita akan tahu bagaimana caranya itu Quran yang sekarang di depan kita yang banyak itu juga yang banyak orang hafal menjadi sebagai pembersih. Caranya gimana? Kan gitu. Kita kan tadi hanya diberitahu di sini di awal bahwa Quran ini obat. Bahwa Quran ini obat. Bahwa ini adalah sebagai pembersih hati. Kita harus tahu cara penggunaannya. Beli barang, bersihkan apa misalnya yang apa gitu. Caranya nggak tahu. Ternyata harus caranya misalnya beli prostek, bersihkan kamar mandi, nggak dibaca caranya. Oh ya tahu. Membersihkan kamar mandi biar bersih, ya beli prostek lah. Beli dia prostek. Langsung dituang gitu. Dicampur dengan air mungkin. Dicampur dengan air, kemudian dituangkan. Ini agak bersih karena caranya salah. Bersihkan itu butuh cara. Bersihkan HP butuh ada caranya. Bersihkan motor ada caranya. Bersihkan mesin ini ada caranya. Mesin ini ada caranya, kan beda-beda. Harus tahu caranya, bagaimana cara membersihannya. Nah, bagaimana? Ya. Sebelumnya ini kita baca dulu perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, yang dimana bahwasanya Quran itu bukan cuma untuk penyakit hati, tapi penyakit anggota badan juga bisa. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Quran huwa shifa'u tammu min jamil adwa'i al-qalbiyati wal badaniyati wa adwa'id dunya wal akhirah. Kata Imam Ibnu Qayyim, selain beliau orang ulama, beliau juga ahli dalam masalah kedokteran. Kata beliau, Al-Quran adalah asy-syifa, benar-benar penyembuh yang atam, yang sangat sempurna. Penyembuh yang sangat sempurna dari semua adwa, dari semua obat. Ada jutaan obat. Obat ini banyak, nama-namanya banyak. Batuk aja ada berapa merek.
Itu satu PT. Lah beda PT gimana? Ini masih batuk ini, belum batuk pilek. Belum batuk pilek, sininya ada banyak lendirnya. Beda lagi ternyata obatnya. Ratusan ribu obat. Nggak ada apa. Itu semua nggak bisa dibandingkan dengan satu obat ini, yaitu Al-Quran. Makanya kalau bisa, ya, baik al-qalbiyah wal badaniyah, baik penyakitnya hati maupun oleh karena itu saudara seiman, ibu-ibu, ya, bapak-bapak, anak kita sakit, ya, kalau memang pakai obat, jangan lupakan dulu Al-Quran. Kalau anak kita sakit, utamakan Quran dulu. Kalau seandainya sama obat, jangan sampai Qurannya enggak. Alal aqal, minimalnya kita telah membacanya, mendengarkannya. Kalau mungkin penyakit badannya tidak sembuh, hatinya gitu kan? Tidak mungkin. Itu minimalnya. Selain juga dapat pahala. Jangan lupakan ini. Ketiga, yang minimalnya lagi, bahwasanya dia benar-benar mengambil jalan yang terbaik, yaitu jalan petunjuk sesuai syari. Maksudnya adalah pengobatan syariah, pengobatan syariah Islami. Jangan fokus sama hanya pada bahan kimianya, jangan obat kimia. Enggak. Penting sekali. Ya. Kita tanamkan. Ya. Enggak apa-apa, dikit-dikit sakit. Ya Allah, sakit. Pak, pusing misalnya. Bacain, ya Allah, semoga sembuhkan. Bacakan Al-Fatihah. Ya bisanya Al-Fatihah. Bisanya ayat kursi. Loh, Ustaz kok ayat kursi? Ayat kursi untuk mengusir jin. Kita ini kadang-kadang karena semua Quran itu bisa mengusir jin, gitu loh. Tapi karena biasanya ayat kursi untuk mengusir jin, akhirnya masuk ayat kursi sih, sakit pusing jangan ayat kursi lah. Terus ayat apa? Tidak apa-apa. Semua Quran, semua ayatnya bisa dibuat untuk menyembuhkan. Bisa ayat kursi, Al-Fatihah, Al-Humazah, apalagi Al-Kautsar, terserah. Apapun. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, terserah. Satu ayat, dua ayat, semua bisa. Semua bisa. Bukan hanya untuk gangguan jin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan di sini diajari bagaimana Al-Quran ini sebagai pembersih. Caranya tuh, cara pemakaiannya, kalau bahasa gampangnya. Cara penggunaannya. Nah tadi itu banyak orang yang hafal 30 juz, kasih hidayah susah. Bahkan masih menyembah kuburan. Kan gitu kan? Atau problematika di kita sendiri. Di kita sendiri. Saya katakan nggak usah jauh-jauh, kita sendiri, anak kita kadang hafal Quran, kadang udah banyak ada hafalan, bisa baca Quran. Mungkin kenapa kok susah? Ini kita baca. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Yaitu orang-orang yang mereka didatangkan pada mereka Alkitab Al-Quran. Habis itu apa? Yatlunahu, dia baca. Cukup baca? Cukup dihafal? Cukup? Tapi yatlunahu haqqa tilawatih, benar-benar dia tuh baca. Benar-benar, bukan sekedar dia baca, tapi benar-benar membaca. Apa yang dimaksud dengan benar-benar baca ini? Haqqa tilawati.
Ulaika yu'min, mereka orang beriman. Wa tilawatul kitab haqqa tilawati takunu bi qiraatihi wa hifdhihi wa fahmihi wa tadabburihi wal amalu bihi kama fassara bidzalika sahabat wa tabi'un. Kata Syekh di sini, Saudara Razak, ternyata ya maksud dari haqqa tilawati, Quran itu ya bisa menjadikan membersihkan hati, melunakkan hati-hati yang keras bila takunu bi qiraatihi, ya dia membaca, wa hifdhihi, dia baca, dia hafal. Masih koma loh ini. Baca hafal masih koma. Wa fahmi, dan jadikan itu sebagai pemahaman di anak kita. Jadikan hafalan itu pemahaman di dalam diri kita. Ini yang belum kesentuh. Banyak yang masih terabaikan. Wa tadabburihi, mentadabburnya. Wal amalu bihi, dan diamalkan dengannya, diamalkan. Sebagaimana dulu para sahabat. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kana rajulu minna, dahulu para sahabat ya, beliau cerita dahulu para sahabat itu di antara kami, para sahabat di antara kami, idza ta'allama 10 ayat, kalau mereka belajar 10 ayat, lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal amalu bihinna. Mereka enggak akan nambah sampai benar-benar sudah hafal dan sudah mengamalkan. Jamaah rahmani wakumullah. Kita mari berdiskusi. Mari kita merenungkan. Sahabat itu semua apa 30 juz? Sahabat ada yang baru masuk Islam tapi kuat imannya. Kuat banget. Contoh misalnya Bilal bin Rabah, baru masuk Islam. Quran itu belum lengkap, tapi sudah ada ayat-ayat itu. Disiksa seperti itu, kuat. Ahad. Kata orang Bilal kuat, nggak hafal surat Al-Ikhlas, tapi cuma potongan Al-Ikhlas, ahad gitu. Kita banyak sekali ayat-ayat, surat-surat pendek yang kita hafal, tapi kadang-kadang diajak ngeleweng dikit, menggok dikit, masih oke gitu. Misalnya ya, kadang banyak orang masya Allah ya udah banyak hafalannya masih bisa ya karena nggak kuat. Di mana para sahabat itu benar-benar pemahamannya terhadap Qurannya dijadikan sebagai pemahaman. Di Indonesia ini paling terbanyak adalah lomba apa? Bukan lomba pemahaman. Kapan-kapan bikin adakan lomba pemahaman. Jamaah rahimakumullah. Sebelum kita baca ini lebih dalam lagi, di sini dikatakan pemahaman, tadabbur jadikan sebagai amalan. Poin penting ini. Menurut saya anak pondok, lama mondok. Menurut saya pribadi, dan ini juga banyak orang yang mengatakan begini. Selama di pondok, dan itu kita rasakan, dan itu benar. Selama di pondok itu selalu dilaksanakan amalan-amalan sesuai Al-Quran, bukan cuma diamalkan, tetapi terjadi ingkarul munkar, al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar, terjadi dalam sebuah pondok praktek ingkar munkar, itu kemungkaran ditegur sesuai Al-Quran, itu ma'ruf, perintah dari Al-Quran, diperintah. Terjadi amal ma'ruf nahi munkar, artinya apa? Dijadikan pemahaman sebagai doktrin pada anak dan sebagai sebuah amalan.
insya Allah akan melahirkan orang-orang yang benar lurus akidahnya. Selama terjadi ingkar mungkar. Makanya saat Nabi SAW sampai Allah tegaskan, kuntum khaira ummah ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian umat Nabi Muhammad SAW sebaik-baik umat. Kenapa? Memerintahkan yang baik dan menegur yang mungkar, menghalangi yang mungkar. Menjadikan sebagai, sehingga Nabi SAW benar-benar terjadi di zaman Nabi. Nabi SAW mempraktekkan, tidak boleh ini, haram ini, halal ini boleh, ini haram, ingkar mungkar. Kalau kita di rumah begitu, di rumah seperti itu juga. Anak ini tidak boleh leh, nih perintahkan dia sholat, dia melakukan ini tidak boleh, ini haram leh, Qurannya begini leh, nih, gitu kan? Subhanallah. Kalau di pondok ustadz, insya Allah bila itu kita kuatkan akan menjadi nanti anak-anak ini anak-anak yang akhirnya tahu, pantesan ustadku kayak nggak boleh saya itu pakai celana di bawah mata kak, ditegur terus, dimarahin terus. Ya, sekali lagi namanya memasukkan hidayah itu tidak mudah kan? Dan masukin satu hukum itu ke anak kan nggak mudah. Sebulan kemudian baru dia 2 tahun kemudian bahkan baru mudeng, baru pak. Susahnya ada memasukkan pemahaman kepada anak. Nah, bagaimana cara memasukkan pemahaman yang kuat? Dibutuhkan ingkarul mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar dengan sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Sebaliknya, apabila dalam sebuah lembaga, dalam sebuah pondok, dalam sebuah rumah tidak terjadi amal ma'ruf nahi mungkar, dipastikan anak-anak Anda tidak paham, keras. Saya kasih contoh. Anak di pondok misalnya sudah benar di hafal 15 juz, 10 juz. Ustadznya sudah ingkar mungkar. Di rumah anaknya ya sudah tidak terjadi antara orang tua dan anak ingkar mungkar. Ya lupa sudah. Akhirnya cuma sebagai hafalan. Sekali lagi, kalau cuma sebagai hafalan patokannya, orang non muslim juga bisa menghafal 30 juz. Kalau cuma patokannya hafal, orang non muslim juga bisa menghafal. Orang kafir bisa menghafal. Tapi Al-Quran itu bukan di situ. Dimasukkan sebagai pemahaman, sebagai hidayah. Orang kafir tidak bisa, tertutupi, terkafir dia. Ini ya sekali lagi jamaah rahimakumullah, dan saya pesan kepada bapak-bapak yang punya anak di pondok, kalau memang kita nggak bisa ngajak dia Al-Quran, kita sibuk dengan kerja, minimalnya tegakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Insya Allah lambat laun anak itu mudeng. Ya memang nakal, memang agak susah, tapi sampai 1, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, selama kita tetap istiqomah. Yang penting ini dulu jalani. Jangan kemudian anak-anaknya sudah hafal, tapi kemudian kita angel habis itu nggak ada ingkar mungkar, sudah pasrah sudah. Nggak boleh. Bagaimanapun kondisi anak kita, mungkin dia proses. Itu harus ada ingkar mungkar, amal ma'ruf nahi mungkar, selalu ada. Harus selalu ada. Dan itu kita rasakan. Subhanallah. Saya rasakan sekali. Saya ada cerita. Dulu saat pondok kami masih satu lokasi, kita kuat dalam ingkar mungkar. Kemudian sekarang 2 lokasi. Yang satunya masih ada di sini anak ingkar mungkar kuat. Yang di sini kadang-kadang masih
kurang. Maka keturunan menurunnya, merosotnya karakter Qur'ani, karakter Islami, lambat laun hilang, bisa hilang itu, beneran bisa hilang. Anak jenengan pondokin selesai 30 juz, pulang ke rumah, alhamdulillah udah sama ustadz percaya sudah 30 juz sudah, insyaallah ngaji, insyaallah ini. Jenengan enggak pernah negur, enggak pernah ini. Masa kadang-kadang takutnya yang kita takutkan orang tuanya malah sungkan anaknya wis 30 juz ya mosok ini. Atau yang paling pokok, kadang-kadang nih, mohon maaf bapak-bapak ini yang punya anak ini, saya ingatkan, sepele ini tapi penting dikasih nasihat. Kalau pulang duduki anak, perlu diduduki emang, perlu duduki. Sampaikan. Memang sampai insya Allah alhamdulillah sampai dah mondok, bapak pondokkan, atau Umi misalnya ibunya, Umi pondokkan sama Abi dipondokkan sana sama ayah. Walaupun sampean sudah punya juz 30, juz 29, 5 juz, 30 juz bahkan, bagaimanapun saya ini bapakmu. Sepele ini sepele ini. Ini sepele loh ini. Walaupun nanti sampean saya ini makmummu kalau sholat, tapi saya ini bapakmu, tegesin. Kalau ini luput, tidak pernah Anda sampaikan, kadang-kadang anak tidak sadar. Saat bapaknya ngomong dia merasa aku udah 30 juz. Saya dahulu anak-anak santri kami juga saya ajari, kemudian dia baca Quran yang bagus, pemahaman, tapi saya lupa ngomongin ini. Sehingga kadang-kadang di mereka sudah saat saya tunjuk jadi imam di luar, jalannya udah beda. Tadinya, sekarang ya namanya anak-anak, kadang-kadang perlu ditegur. Itu loh, karena tidak pernah diduduk. Ya manusiawi juga, dia merasa lebih. Kan gitu kan? Perlu didudukin. Walaupun ini kalimat ini sepele, tapi ini efeknya kemana-mana. Kemana-mana? Kalimat ini sederhana, tapi efeknya kemana-mana? Kemana-mana. Walaupun sampean sudah bisa baca kitab, walaupun sampean sudah jenggot Anda panjang, misalnya pertama begitulah. Walaupun antum ini sudah masya Allah, saya ini bapakmu. Itu perlu. Apalagi anak SMP, anak SMA, wah enggak ada digituin, ngelunjak pak. Itu perlu, kenapa? Dan nanti kalau ini disampaikan, ini bisa kemana-mana efeknya. Dalam masalah dia mau arahnya, saya ingin sekolah di mana, nah gitu kan, kadang-kadang gitu. Contoh aja sepele, sekolah di mana? Gini loh pak, ya bisa dia ngomong gitu. Gini loh pak, dia karena apa? Dia merasa dia dikasih ilmu banyak, bapaknya enggak. Padahal bapak ini kan yang ngasih ini. Tahu arah, tahu maksud. Ini anak belum bisa baca diri sendiri, tapi karena udah dapat ilmu, sehingga kadang-kadang. Tapi kalau udah ada begitu sejak SMP, sejak dia mondok, setiap kembali sering diingetin, walaupun kamu 30 juz, walaupun saya ini bapakmu, itu dia akan selalu ada filter, selalu ada filter. Saat dia egonya mau nunjukin, aku mau ke sini, aku mau kuliah di sini, dia akan ingat bapaknya ke sini, gini loh. Nah, kamu ke sini, gini, diemong sama bapaknya. Itu dia bisa ngikuti, enak, ada ini sepele banget. Ngomong begini sepele, tapi efeknya kemana-mana. Dan ini banyak dilupakan oleh orang tua. Banyak dilupakan. Cukup percaya kepada ustaz didik. Nggak bisa pasahkan 100% bongkoan ke pondok, nggak bisa. Ustaz nggak 24 jam sama anak jenengan, bisa saja dia dengan anak lain. Makanya dia hafal Quran, dia mungkin Quran, dia nggak bisa. Karena sekali lagi bahwasanya memasukkan pemahaman dan mengamalkan itu butuh ingkar
mungkar. Amal ma'ruf nahi mungkar. Coba ya sekali lagi, anak datang kemudian dia sudah ya kita percaya nggak pernah diajak ngobrol, nggak pernah di ini, nggak pernah di sini, sudah lambat laun perlu kita tegasin anak kita walaupun udah hafal Quran, walaupun udah ini pulang kurang bener. Sini leh, duduk sini. Setahu saya, Abi belajar di ustadz lain, begini itu tidak boleh. Nah, gitu loh. Boleh nggak? Oh iya, Abi. Ya, nggak boleh. Sudah. Nanti lupa lagi, panggil lagi. Maksudnya kalau nggak digituin, apalagi kalau abinya, kalau orang tua percaya, jadi piye dah kayak gini. Di pondok, ini gimana sih nih anak? Dipondokin kok, tapi kayaknya kok yes, kudu dia ngerti lah. Nah gitu kan. Ada orang tua berpikir seperti ini. Harusnya sudah tahu. Ngapain disampaikan tegur toh Mi. Ya Allah Mi. Kita ini udah mondokin dia loh Mi. Ngapain kita tegur? Harusnya udah tahu. Harusnya dia tahu sopan santun. Harusnya dia tahu begini. Kadang-kadang kita lupa bahwa saya pemahaman dalam masukan Al-Quran itu butuh ingkar mungkar, butuh orang yang lebih ingkar mungkar. Kalau nggak terjadi ingkar mungkar seperti ini, maka pada akhirnya hafalan Al-Quran itu hanya sekedar hafalan. Dan kami tegaskan, karena semakin maraknya orang ingin hafal 30 juz, hafal 30 juz, saya senang banget. Saya pribadi senang banget. Baik sekarang maraknya orang ini 30 juz. Tapi perlu kami sampaikan, kemuliaan orang Al-Quran itu bukan cuman sekedar hafal 30 juz. Bahkan bacaan banyak, bacaannya bagus. Kemuliaan orang terhadap Quran bukan sekedar 30 juz atau bahkan lebih bacaannya bagus. Bukan pada itu letaknya. Kemuliaan seseorang pada Al-Quran apabila dia mengamalkannya, dijadikan sebagai pemahaman. Ini kemuliaan letaknya. Walaupun dia hafalannya cuma juz 30. Tapi lebih baik lagi, ini kita tegaskan, dan karena pada akhirnya saya takut ini menjadi sebuah sekedar momen atau sekedar musim-musimnya orang banyak-banyakan hafalan, indah-indahnya bacaan. Bukan begitu maksudnya Quran diturunkan. Quran itu syifa fis sudur, sebagai obat. Bicara lebih lagi sebagai obat, banyak santri itu kalau ini mungkin nggak pas momennya, tapi mungkin banyak santri yang mendengarkan, atau ada mungkin suatu waktu ada video ini didengarkan oleh santri atau minimal pemahaman saat menghafal Al-Quran, membawa Al-Quran dihafalkan. Visi misi kita ini Quran menjadi hafalan di sini atau di sini, di dada. Oleh karena itu, kalau murojaah kita udah hafal, di murojaah diulangi. Itu visi misinya kita menjauh dari namanya kertas. Maksudnya Quran yang dalam kertas, mushaf, namanya mushaf. Berusaha menjauh. Kenapa? Karena kita berusaha menentras seperti itu ke dalam hati, sehingga benar-benar Quran itu di dada. Nah, ada pun zaman sekarang banyak orang kalau murojaah tetap menggunakan metodenya masih bawa Quran toh, nggak lepas-lepas, murojaahnya dibaca terus gini. Nggak benar. Kalau murojaahnya selalu membawa gini, abadan nggak bakal dia hafal di dalam ini. Tapi bagaimana? Murojaah. Letakin, diletak, dijauhkan. Baru murojaah. Seperti ini. Itu baru itu namanya hafalan. Kalau selalu ini seperti halnya kita menggunakan HP. Sini ke pare. Saya selalu menggunakan lewat jalan sini misalnya. Selalu menggunakan aplikasi. Nah, itu.
belok kanan, 100 meter lagi belok kiri, 2 kilo kemudian belok kanan, muter balik. Kita gunain itu terus, nggak bakal hafal, walaupun udah bolak-balik, nggak bakal hafal. Tapi hanya untuk cukup tahu, habis itu lepaskan. Pada akhirnya nanti, begitu juga mushaf itu untuk membantu, bukan pada jadi ini terus. Kalau untuk hafalan, letakkan fis sudur. Kembali kepada tadi, di dalam masalah Al-Quran tadi, kita diskusi di sini dulu, banyak ngobrol di sini dulu. Dikarenakan memang sekali lagi, sekarang ini ibu-ibu tolong didengerin, karena ini menjadi juga ibu-ibu. Wah, anak tonggone wis ikut di sekolah sana udah tiga juz. Wah, anakku juz 30 belum. Bingung ibu-ibu tuh. Nah, ibu-ibu biasanya bingung, kok kalah ya? Anaknya kalah ya. Bingung. Ya. Ini cerita pribadi kalau ini. Mungkin sini ada yang tahu. Dulu ya, istri saya karena mungkin juga dulu nggak tahu, sama teman-teman saya kan juga punya anak. Nah, anaknya itu lebih cepat hafalannya dibandingkan anak saya. Anak saya lambat, agak lambat. Sekarang lambat lah dalam menghafal. Yang sana ada juz 27, 28, 29. Anak saya juz 30 aja belum selesai. Iqra aja sampai sekarang belum selesai sama saya. Udah 4 tahun Iqra ini. Tapi insya Allah, ya, masih kita kuat, saya kuat. Saya kuatkan. Udah Iqra 5 sama ibunya, tak turunkan lagi Iqra 3. Dulu Iqra 3 sama ibunya, tak turunkan Iqra 1. Tak turunkan terus. Ibunya kan pengen yang cepet, saya enggak. Tapi monggo, istri saya monggo. Nah, saat kemudian anak lain sudah lebih daripada anak saya, istri saya bingung, agak gimana ya? Ngapain kurang? Ya gitulah, cerita lah, coba. Tak bilang, enggak apa-apa. Mending anak kita loh, saya loh ngapal Quran baru kelas 3 SD, baru mondok, baru ngapal loh. Enggak apa-apa. Yang penting anak kita itu soleh. Dia selesai urusan. Mulu-mulu kita mau gini. Sampai anak kita itu sudah soleh. Ini sambil jalan. Sabar, enggak apa-apa. Anak itu lebih cepat dan enggak apa-apa, alhamdulillah. Allah ngasih karunia beda-beda. Setelah, menurut saya pribadi, saya merasakan setelah 2 tahun kemudian, ternyata alhamdulillah semester ini banyak perkembangan meningkat cepat. Bukan pada hafalan, tapi pemahaman, karakternya. Berani imam sekarang, berani adzan, berani imam. Imamnya bagus, bacaannya bagus. Sekarang seperti ini. Dan menurut saya alhamdulillah, walaupun mungkin bahkan melebihi temennya. Yang tadi udah lebih banyak hafalannya. Jadi maksudnya kami sampaikan, saya ceritakan ini, enggak usah bingung. Anak kita soleh. Kalau memang menghafal itu ada ini, kadang-kadang jangan sampai dijadikan gara-gara menghafal enggak kuat dan ini dipaksa akhirnya anaknya enggak mondok lah. Nah gimana? Enggak soleh malah bingung lagi kita. Malah bingung lah. Bukan karena kita saat ini diarahkan pikiran kita itu 30 juz. Banyak amalannya, sana sini gitu. Tapi di mana pemahaman? Di mana amalan? Sedangkan akhlaknya Nabi, akhlaknya Al-Quran. Pada akhirnya juga ada di mana akhlaknya anak-anak hafal Al-Quran ini? Perlu direnungkan. Perlu kita renungkan. Makanya saudaraku seiman, hawa-hawanya memang di zaman ini bangga-banggaan anaknya 30 juz. Ini bukan berarti saya mencela. Sekali lagi ini tidak mencela. Saya menceritakan sisilah. Dengan maka 30 saya alhamdulillah, Masya Allah, seneng.
Senang luar biasa. Dibandingkan zaman dulu kita masih belajar, nggak ada maka seperti ini. Tapi saya ingin menceritakan sisi lain. Sekali lagi, poinnya kemuliaan Al-Quran yang tersandar pada seseorang bukan utamanya pada banyaknya hafalan, selesainya hafalan, indahnya bacaan, tapi lebih kepada pemahaman dan sebagai amalan. Jadi walaupun satu juz tapi pemahamannya terhadap Quran bagus, amalannya dilakukan bagus, itu bagus. Sehingga di sini dijelaskan di sini, ini. Wa qira'atul Qur'ani duna fahmi ma'anihi aw al amalu bima ja'a fihi la ta'udda tilawatan bihaqqin. Kata saya di sini, makanya di sini dikatakan dan membaca Al-Qur'an tanpa pemahaman maknanya, sekedar baca tok atau mengamalkan ya bima ja'a fi ya la ta'udda tilawatan bihaqqin, atau ya itu tidak termasuk dalam ayat yatluna haqqa tilawati, benar-benar dia membaca, tidak termasuk tilawatan bihaqqin, dia benar-benar membaca, tidak. Oleh karena itu yaqulul Fudail bin Iyad, berkata seorang tabi'in Fudail bin Iyad, innama nazala al-Qur'anu liyu'mala bih fattakhadha an-nasu qira'atahu amalan. Dulu Al-Quran itu, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan itu untuk diamalkan. Sesungguhnya Al-Quran, hanyalah Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Tetapi manusia kebanyakan menjadikan membacanya itu sebagai amal. Bisa dipahami sekali lagi? Sesungguhnya hanyalah Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Ini yang bicara Fudail bin Iyad di zamannya beliau, zaman tabi'in. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, tetapi manusia itu malah menjadikan bacaan itu sebagai amalan. Jadi maksudnya begini, di zaman itu sudah terjadi, zaman itu orang kebanyakan hanya membaca aja sebagai Ini zaman ini bagaimana? Bukan cuma sekedar membaca sebagai amal, hafalan juga sebagai amal. Meningkatkan zaman ini, lebih bagus kan? Tapi ternyata itu tidak benar. Yang benar sesungguhnya Al-Quran diturunkan untuk dijadikan sebagai untuk diamal. Karena yang utama diamalkan. Tapi bila terjadi hafal Quran, baca Quran, diamalkan, dia paham juga, itu yang terbaik. Tapi kita ambillah minimalnya apa? Al-Quran itu memang diturunkan untuk diamalkan, itu minimalnya, dijadikan sebagai amalan. Jadi kalau saya sampaikan di sini, bukan untuk utamanya dihafalkan. Saya yakin orang akan ini ustadznya ngawur ini, nabrak orang-orang yang ngajak ngafalan ini. Yang berkata Fudail bin Iyad, bukan aneh mengatakan Fudail bin Iyad, tabi'in. Quran itu untuk diamal. Dulu para sahabat mengamalkan, dihafalkan 10 ayat kata Ibnu Mas'ud, tidak lebih, diamalkan dulu baru dihafalkan kembali. Memang dulu doktrinnya, faktanya di zaman dahulu Quran itu untuk sebagai petunjuk. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Habis itu hudan atau hifdhan, petunjuk atau hafalan. Hudan, petunjuk, bukan hafalan. Ini saking kita sampaikan, saking ingin menghapuskan, ya kita senang dengan apa, tapi jangan terlalu
berlebihan. Kita motivasi anak kita hafal Quran, iya sepakat. Tapi jangan abaikan pemahaman dan amalan. Ini. Karena kemuliaannya bukan pada letak jumlah hafalan dan sebagainya. Ustaz, nanti di surga Iqra wa rattil kama turattilu fid dunya fa inna manzilaka akhir ayatin taqra'uha. Nanti di akhirat bukan ada hadis, nanti di akhirat di surga itu anak penghafal itu akan disuruh baca dan tartil. Sesungguhnya nanti di akhirat kedudukannya itu tergantung akhir ayatnya dibaca. Kalau 30 juz kan di atas Ustadz, paling tinggi. Coba ulangi lagi hadisnya, Iqra wa rattil, baca naik sambil naik, sambil baca, ya baca. Sekarang banyak yang 30 juz misalnya, suruh baca. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ambil naik, terus naik baca. Atau alif lam mim, dari alif lam mim dia, dari juz 1 ke juz 2. Terus berhenti gimana? Lupa. Lupa. Kan banyak yang lupa pada akhirnya karena enggak dimurojaah. Dulu guru kami mengajarkan bukan kepada 30 juznya, kuatnya. Yang kita bahas tadi ini adalah banyak sekali, lebih kepada banyaknya, bukan kuatnya. Akhirnya tadi itu cara kita dalam masalah ini sebagai sebagai obat, caranya salah. Tadi kan gitu, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Tadi kan caranya Quran sebagai pembersih jiwa, bersihkan jiwa anak kita adalah haqqa tilawati, dibaca, dihafalkan, dipahamkan, diamalkan, ingkar mungkar, kan seperti itu. Tetapi ya, kalau cuma dibaca berarti cuma caranya yang saat ini kita salah. Jadi kalau ditanya kenapa Ustadz kalau gitu anak-anak kita atau banyak orang hafal 30 juz tapi hidayah susah masuk, atau anak ini sudah punya hafalan tapi susah juga untuk dibersih, nggak bersih, susahnya dikandani, coba cek. Dia sudah masuk pemahaman Qurannya? Belum, wajar. Karena memang cara membersihkannya cara penggunaan Al-Quran untuk membersihkan jiwa salah. Coba cek ingkar mungkarnya dalam mengamalkan Quran, kuat gak itu anak? Gitu. Coba cek. Kalau enggak ya sudah, memang berarti emang ada yang caranya. Walaupun bagaimanapun kalau Quran itu dibaca juga membersihkan, ya kan? Tetapi lebih kepada yang sebagai dibersihkan, kuat sebagai keimanan. Ini yang saya maksud. Kalau cuma sekedar dibacakan, misalnya nih orang nih dibacakan saja, insya Allah bersih, insya Allah membersihkan. Tapi tidak bisa banyak, tidak bisa. Ya kalau tuh ada dosa-dosa yang sangat pemahaman yang sangat dangkal, yang sangat kolot, atau egois yang sangat kolot, dosa yang sangat kolot, ya nggak cukup cuma dibaca. Walaupun demikian juga tentu anak-anak yang diajari menghafal Quran, diajari ini, itu lebih baik dibandingkan anak-anak yang tidak diajari. Berarti Ustaz, kami bikin sekolahan PAUD, TK itu kami hafalan Ustaz, terutama ini sebagainya. Untuk anak-anak iya sepakat.
Untuk anak kecil-kecil seperti ini, SD 1, 2, yang belum bisa masuk pemahaman itu, iya sepakat, banyakin hafalan. Saya lebih kepada anak yang sudah bisa, saya sampai ini, yang sudah bisa diajak komunikasi, sudah bisa dimasukin pemahaman. Adapun anak-anak masih SD 1, 2, 3, banyakin hafalan sebanyak-banyaknya. Permasalahannya di pendidikan Indonesia ini, sebagian memahami itu hafalan pada di tingkat anak kecil adalah pendidikan buruk. Utama adalah pemahaman. Menurut kita di zaman dulu pemahaman anak kecil itu banyakin hafalan, walaupun tidak ngerti, banyakin hafalan, walaupun tidak ngerti. Hafalin hadis, hafalin ini, tidak apa-apa. Kenapa? Di sini ada bapak-bapak banyak, insya Allah. Saya nanya kepada beliau, ya, Pak Stoyo. Pak Stoyo ceritakan 4 tahun lalu jenengan. Agak berat. Ceritakan masa kecil jenengan. Gampang. Ini masalah ini dulu. Nah, kebetulan saya pribadi adalah anak yang mondok sejak kecil. Jadi saya ceritakan saat saya kemudian sudah SMA, kuliah, apa hasilnya, kecil banyaknya hafalan. Alhamdulillah saya dulu pondok di Al-Mansur, Tegowangi, Pare, dari Kalimantan. Di sana di pondok yatim itu saya dihafalin Quran, disuruh ngafal hadis Arba'in Nawawi, Usulul Salasa, hafalin tajwid, hafalin muyassar, hafalin mukhtarat. Banyak kitab-kitab suruh hafalin dulu. Baikuni masih SMP, SD, SMP, ngafalin Quran. Ternyata, dan itu saya gak paham. Ternyata setelah kuliah itu mempengaruhi pemahaman. Saya kasih contoh yang paling gampang kepada bapak-bapak. Kalau bapak-bapak pernah melewati sebuah bacaan Al-Quran, okay? Dihafal ini. Pernah melewati deh, bacalah. Saat misalnya saya menyampaikan ini, ayat ini, dalilnya wal alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Jenengan itu dulu sudah pernah melewati itu. Saat saya menyampaikan begini, tambah kuat gak pemahaman jenengan? Oh iya, walaupun dah, oh iya kayak ayat itu. Anak kecil ini nanti juga begitu. Sejak kecil dia disuruh ngapal, suruh membayakin hafalan. Nanti saat dia dewasa berguna. Makanya saya nasihati pada siapapun penghafal Quran, dia anak-anak atau siapapun yang menghafal Quran, jangan pernah putus asa dan kecewa. Ustadz sudah hafalin, habis itu lupa. Itu udah sia-sia, itu tersave. Tapi nanti terbuka saat kapan? Saat Anda kuliah disebutin hadis, Anda paham. Oh iya. Sebagaimana misalnya saya tanya kepada salah satu di sini, misalnya Mas Bram, hafal Mas Bram pulang ke rumah? Hafal. Naik motor sendiri hafal? Oke kan hafal. Saya tanya, dari sini belok kanan ada apa di pojok kanan itu? Belok kanan ada belok kiri, di pojok kiri itu ada apa? Mungkin tidak hafal. Hafal, tapi ada tulisan apa? Tidak hafal, ya kan? Tapi kalau udah sampai, oh iki loh. Oh iya, tulisan iki loh. Oh iya, tulisan ini loh. Menguatkan. Jadi anak-anak nih masih kecil, banyakin hafalan Quran, hafalan hadis, hafalan ini, banyakin, tidak apa-apa. Tidak paham, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nanti kalau dia sudah SMA, dia udah mulai banyak pelajaran masuk, dia akan memori itu teringat. Beda kalau orang tua. Pas dia misalnya, tahu saya 40-an, ngapalin, hafal. Jangan ke 5 tahun, setahun aja wes. Setahun lagi diingetin, lupa sudah itu. Lu nggak oh iya nggak bisa. Makanya mendidik anak di usia kecil memberikan hafalan seperti menulis dalam mengukir di atas batu. Kok orang tua sekarang hafalin, 10 tahun lagi suruh ingat, lupa. Nggak kuat. Beda anak kecil tadi, teringat. Sehingga sepakat kita di sini, pelajaran yang paling kita ingat adalah pelajaran
SD. Setidaknya tambah-tambahan kurang-kurang. Itu yang paling kita. SMP, SMA sudah. Aljabar sudah lupa udah itu. Jamaah rahimakumullah. Kita kembali pada Salman duduk ya. Oke, duduk sayang. Duduk situ. Ya. Kita kembali kepada masalah ini. Jadi bahwasanya cara Quran untuk membersihkan hati kita bukan cuma sekedar dibaca, bukan cuma sekedar dihafal, tapi ke pemahaman dan diamalkan. Dan yang paling pokok maksudnya di sini adalah untuk memasukkan pemahaman dan memasukkan amalan butuh ingkar mungkar. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Maka akan apabila ditegakkan, insya Allah semakin kencang ditegakkan akan terlahir anak-anak yang jiwanya hanif, sukses, kuat, jiwa karakternya kuat, lurus. Kemudian wa idza akramallahu subhanahu wa ta'ala 'abdahu bi tilawatil qur'ani wa tadabburihi wa mujahadatin nafsi 'ala al-'amali bihi nala min at-tazkir aw faqum nasib. Dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala Allah muliakan pada seorang hamba itu dengan membaca Al-Quran, kemudian tadabbur, memaksa dirinya, mujahadatun nafs, sungguh-sungguh dirinya, memaksa dirinya dalam beramal dengan Al-Quran, insya Allah nala minat tazkiyah, dia akan mendapatkan membersihkan hati. Kapan? Kata Syekh, baca Quran, tadabbur, dipaksa. Mujahadatun nafs itu memaksa jiwa. Kenapa perlu mujahadah? Pertama, ayatnya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh dipaksa situ, diarahkan ke sana. Di dalam jalannya Allah dalam agama Allah akan diberi jalan. Artinya butuh dipaksa. Kenapa? Wah, untuk beramal kau suruh paksa. Iya. Karena sudah dari sononya. Innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Quran itu, nafsu itu sudah dari sononya ngetnya kemana? Kepada kejelek, kecuali yang Allah berikan rahmat. Artinya kalau ndak hati ini ndak dipaksa, jiwa ini nggak dipaksa, mau nggak mau mesti ke sono, ngarahnya ke sana. Itu udah sifatnya. Sudah sifatnya semua manusia. Dan apalagi mohon maaf, sudah begitu jiwanya, ditambah lagi setiap anak itu kadang-kadang jiwa untuk ke situ tingkatannya, semangatnya kepada kejelekan berbeda-beda. Ada yang standar aja, ada yang ngotot kalau ingin kejelekan. Ditambah lagi lingkungan dan lain sebagainya. Sudah dari sononya jiwa ini la ammaratun bisu, ditambah lingkungan yang enggak mendukung. Enggak boleh, enggak sopan saya. Enggak sopan begitu. Sama musuh. Enggak sopan. Sudah seperti itu, ditambah lagi seperti itu. Saya katakan sudah enggak sopan. Sini. Berdiri. Jadi sudah ditambah jiwa ini memang sukanya ke sana, baik anak kecil, baik orang, apalagi orang dewasa. Ditambah begitu, tambah lingkungan berat, sehingga harus. Maka yang pendidikan pertama, saya sarankan kepada semua bapak dan ibu yang ingin anaknya gampang dibilangin, enak kalau diajak ngobrol, enak kalau diarahkan,
Saya pesan kepada semua bapak ibu, pastikan pendidikan pertama anak Anda adalah Al-Quran. Pastikan. Kalau semangat Quran, matematikanya bahasa Inggris tidak apa-apa, tapi jangan sampai Quran yang mengalahkan. Karena masih banyak orang tua yang mengabaikan pendidikan Al-Quran dan mengutamakan pendidikan selain Al-Quran. Kalau ingin baik, sejak di awal diarahkan ke sana. Kenapa kita gitu? Karena jiwa manusia sejak awal innan nafsa la'ammaratun bisu, jelek. Semua siapapun jiwanya ke sana. Udah itu dah hukum kauninya. Sehingga butuh ilmu, butuh lingkungan, butuh ini. Bahkan zaman ini kalau pondok udah wajib mungkin kadang-kadang. Ya, pastikan Quran. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Saya ulangi biar tidak terjadi salah pemahaman. Kalau masih kecil, perbanyakin hafalan. Nah apa walaupun dia belum sebisa mungkin. Tapi seandainya anak kita belum hafal, enggak apa-apa, jangan bingung. Karena proses. Yang penting dia soleh di lingkungan yang benar. Itu penting sekali. Kemudian walaupun dia ngapal, nanti ngapain dia ngapalin? Oh dia nggak paham juga. Kan intinya pemahaman. Itu bukan kelasnya mereka. Nah, kalau sudah bisa diberikan pemahaman, maka anak-anak itu maksimalkan pemahamannya. Diimbangi anak SMP hafalan Quran, diimbangi pemahamannya. Apakah salah Ustadz? Anak saya SMP nggak saya pondokin, cuman saya kasih ditaruh tempat halaqah Al-Quran saja. Padahal anak SMP sudah bisa dijadikan pemahaman. Kalau ditanya saya, dikatakan salah, bisa salah. Karena konsepnya bukan cuma sekedar dihafal. Dia kan sibuk Ustadz belajar matematika, dia sekolah, dia ini. Tapi dikatakan baik, ya baik, setidaknya. Kan begitu jawabannya. Setidaknya. Tapi apakah dikatakan benar itu konsepnya seperti itu? Salah. Karena sebagian orang tua memahami anaknya sekolah umum, yang penting dimasukin halaqah Quran, yang penting dia hafal sekian 3 juz, 5 juz, cukup, dan merasa itu sudah cara yang benar. Kita katakan itu bukan cara yang benar. Kita katakan salah. Karena anak sudah butuh pemahaman, butuh ingkar mungkar, bukan cuma sekedar hafalan. Tetapi kalau dikatakan daripada ya daripada enggak ya mending, nah itu beda lagi urusannya. Beda lagi urusannya. Kalau daripada enggak ya sudahlah. Dengan begitu dia akan kumpul dengan anak yang menghafal Al-Quran. Okay. Ya ini, ya mohon maaf kita sampaikan ini karena ini kita takut, saya pribadi takut terjadi salah konsep cara membersihkan hati dengan Al-Quran. Dan ini jawaban yang tegas di ayat ini, kenapa anak-anak kita itu hafal atau sudah punya hafal tapi susah diajak, mungkin pemahamannya nggak ingkang mungkin kurang. Kita lanjutkan jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini sambung. Lanjut. Untuk pertemuan selanjutnya insya Allah kaidah yang keempat. Saya ingin ada pertanyaan dari masalah ini, terutama dari ibu-ibu, dari bapak, biar tidak salah pemahaman, biar tidak salah paham apa yang saya sampaikan. Karena apa yang saya sampaikan ini termasuk dalam artian banyak menyinggung, mohon maaf, saya katakan sebuah lembaga yang hanya hafal gitu doang, atau banyak menyinggung perasaan orang tua
wali murid yang bangga dengan anaknya hafalannya banyak. Mohon maaf, ini bukan menyinggung tapi meluruskan. Sehingga saya ingin ada pertanyaan, karena kami ini Allah titipkan kami, jadikan kami sekarang ini saya bersama anak-anak menghafal Quran sekarang ini. Ada yang begini, ada yang begini. Dari situ banyak pelajaran saya rasakan. Oke, monggo jika ada pertanyaan. Monggo. Istilahnya yang dikatakan tadi adalah amar ma'ruf ini hanya nggih, bahwa lembaga pendidikan dan bakunya itu berbeda-beda. bangkunya, bahan bakunya. Anak didik itu berbeda. Tapi outputnya, hasilnya itu bisa dengan cara dan sama cara. Oh nggih. Hanya pelaksanaannya membentuk sifat yang bisa. Nggih. Itu kamu harus demikian. Akhirnya menjadi sifat. Tempat kalau teruskan menjadi cara. Nggih. Itulah Oh nggih. itu beberapa amal makruh dari membentuk karakter tadi harus demikian Nggih. Masya Allah, ini tambahan yang luar biasa. Jadi kadang-kadang ini benar, pondok-pondok itu bahan bakunya beda, kitabnya kadang beda. Tetapi selama itu sama, atau kiainya atau ustadznya ingkar mungkarnya sesuai sunnah Nabi SAW, ini boleh, ini nggak boleh diamalkan, maka outputnya akan sama. Saya sepakat dalam masalah ini. Setuju. Walaupun karena memang dalam sebuah lembaga, dalam sebuah rumah tangga, intinya adalah yang mencontoh di depan. Walaupun bakunya ini pointer, bakunya bagus, kitab yang terbaik dan sebagainya. Tetapi yang di depan gak mencontohkan yang di depan ini, maka tidak jadi. Oleh karena itu kita tanya, apa kurikulum zaman Nabi? Nabi kurikulumnya Quran belum lengkap di zaman Nabi. Kan begitu kan? Qurannya belum sempurna. Sampai akhirnya al-yauma akmaltu lakum dinakum, itu sampai itu baru berarti selama ini kurikulumnya adalah seorang sosok. Kuntum khairu amal munkar. Nah, itu clear masalah ini. Pondokin anak di sini, di mana semua sama. Bisa dikatakan begitu. Lihat siapa yang di depan, dan kemudian saat di rumah lihat siapa yang rumah bapak. Ya tentu kalau di rumah tangga ya bapak dan ibunya. Mau sebaik-baik pun di pondok, di rumah pun juga nggak bagus, ya nggak bagus. Ya, mau di bahan bakunya bagus, yang di depan nggak bagus, ya nggak bagus. Jadi sebuah apa yang beliau sampaikan adalah nasihat, sebetulnya nasihat buat saya pribadi itu. Saya jazakumullah khairan katsiran. Jadi ingat saya dari diri sendiri, karena saat ini Allah memberikan amanah pada kami di depan untuk dibawa anak-anak ini. Dan sehingga saya benar-benar berusaha memberikan amal ma'ruf nahi mungkar. Sehingga kadang-kadang yo lambenin doer kata orang. Cerewet. Ya cerewet memang. Ya enggak cerewet ya terus yo anak yo enggak paham gitu maksudnya. Ustaznya cerewet, sini salah. Ya memang saya. Kalau ada kemungkaran kemudian kita biarkan, pada akhirnya menjadi kebiasaan. Silakan lagi. Ada yang bertanya? Oh iya, saya tambahkan.
Atau tanya dulu, silakan. Ya. Iya, iya. Ya. Pertanyaan bagus sekali. Anak biar cepat menghafal dikasih perangsang. Saya setuju. Ini benar, iya. Tapi ya perlu dikasih hadiah yang lebih besar, perangsang lebih besar kalau dia akhlaknya baik. Ini yang luput. Hafalanmu 5 juz, tak kasih uang 1 juta. Misalnya kalau itu berupa uang. Tapi itu juga nanti akhlakmu tetap bagus juga, lebih, tak kasih 5 juta. Ini loh bagus. Kalau cuman 5 juz ini, 10 juz ini, nanti 30 juz ini, itu berarti berapa? Mengajak anak lebih kepada doktrina, yang penting hafal. Sisipin dulu. Jadi kita memberikan hadiah kepada anak ini benar, tetapi yang akhlaknya yang paling baik itu yang paling besar hadiahnya. Oleh karena itu, saya pesan banget lembaga-lembaga, kalau ngasih hadiah kepada anak yang hafal Quran, jangan sampai anak yang paling bagus akhlaknya hadiahnya lebih rendah. Dipastikan anak yang lebih bagus attitude-nya di pondok, akhlaknya lebih baik, itu lebih tinggi hadiahnya dibandingkan yang 30 juz. Dipastikan. Karena itu akan jadi salah juga. Sehingga di kami, walaupun 30 juz, kalau akhlaknya gak benar, kita keluarin. Walaupun bacanya bagus, silakan keluar. Ya kita begitu. Karena nggak utama itu, bukan utama. Ini jamaah rahimakumullah, bagus kita kasih hadiah, kita rangsa anak, perlu memang, iya. Tetapi jangan lupa tambahkan hafalanmu 5 juz, akhlakmu tambah bagus, hadiahnya akhlak lebih. Jangan lupa tadi sisipi ya. Gimana pun kamu hafalanmu, aku bapakmu. Ini yang paling pokok sebetulnya. Sampai jadi imam di rumah saya, di apa, kalau di masjid, ada masjid kan, anak jadi imam, ya. Walaupun kamu sudah jadi imam, aku bapakmu. Nanti kau jadi ustadz, walaupun kamu jadi ustadz, aku bapakmu. Itu perlu disampaikan lagi. Bener kan? Disampaikan. Kadang-kadang, maaf ya Allah, kami saja kadang lupa kadang-kadang kepada masih banyak dosa sama orang tua saya. Saya masih banyak dosa sama orang tua. Karena lupa. Butuh digituin biar ada filter. Monggo lanjut. Ya, ada ditanyakan? Monggo. Ya. Ya. Ya, apa sayang? Nanti bisa aja. Duduk dulu. Iya. Apakah perlu saat mengingkar mungkar kepada anak perlu dijelaskan kenapa ini boleh, kenapa ini enggak boleh? Kalau kepada anak menjelaskan hikmah, jangankan kepada anak, kepada orang aja yang dewasa belum tentu. Dijelaskan hikmah, iya itu ya. Bila bisa, misalnya nggak boleh ini, nanti mudorotnya ini. Misalnya nggak boleh minuman keras, nanti kamu bisa lalai, akhirnya kamu nanti bisa bunuh diri atau mukul orang nggak sengaja. Contoh ini gampangnya, kan begitu. Iya ini perlu. Tetapi ya minimalnya kaidah utama
kepada anak, apalagi anak-anak, ya, yang dia kadang-kadang untuk dijelaskan masalah mudarat nggak nah. Minimalnya ini baik untuk anak-anak maupun orang dewasa, tanamkan kaidah karena ada dalil. Karena Al-Quran ngomong begini, karena hadis begini, tanamkan ini dulu. Sehingga terdidik anak itu patuh pada sebuah dalil. Karena kalau nanti dituntut hanya disampaikan karena ini begini, sehingga kalau dia dewasa tanpa disebutin dalil, sehingga kalau dia nanti dewasa selalu kenapa nggak boleh? Kan begitu. Akan selalu minta minta apa? Sudah terbiasa disebutin nalarnya. Nalar, kenapa nggak boleh? Kaki dan apa namanya? Celana di mata kaki, kenapa nggak boleh? Kita bingung jawabnya kan? Bingung menjawabnya itu pasti. Sehingga kaidah yang utama minimalnya tanamkan Al-Quran. Nah ini juga berarti orang tua butuh keilmuan. Jadi tanamkan dalil, banyakin. Cuman kadang-kadang orang tua kan nggak tahu dalil. Terus kemudian bagaimana solusinya? Bapak Ibu bila nggak tahu buka Google. Ya iya tuh, bacakan, gengsi. Lagi nasib jenengan lah gengsi gitu ya. Risiko jenengan nah. Buka saja tidak apa-apa. Ini loh dalilnya ini loh gitu loh. Takutnya anaknya lebih pintar. Anaknya Google, cari dalil boleh. Gak apa-apa. Oh anaknya pintar. Wah anak juga cari dalil. Yang boleh. Jenengan bingung kan? Nggak apa-apa, nggak usah. Berarti anak ini pintar. Ya oke. Kapan-kapan dia ajak ke Ustaz jelasin nih gini. Nah, ini bagus nih. Jadi perlu anak ya kalau nggak tahu dalil buka aja dalilnya. Oh Nabi. Terjadi pada kita ini gengsi mengucapin dalil. Iya. Ada banyak orang tuh gengsi ngucapin dalil. Gengsi loh. Misalnya ini haram. Iki udah gak boleh. Habis. Gitu toh. Padahal dia tahu dalilnya. Sebutin dalilnya. Qala Nabi SAW. Gitu loh. Gengsi. Atau kalau dia gak hafal dalilnya utuh, seperti ini kalimatnya, gitu. Biar bapak itu juga kelihatan lebih berilmu gitu loh. Kan anak juga akhirnya, bapak aku keren. Jangan gengsi. Ya, berat nih. Sekarang udah nggak berat. Buka Google. Cari situs-situs yang nah, ya Muslim di Al-Manhaj banyak lah kan gitu, buka go. Tapi ngasih nalak ini begini karena tidak wajib. Yang wajibnya itu kita ini dan dalil. Jadi dipaksa untuk sana arahnya. Tapi kalau bisa disebutin hikmah itu lebih baik tentunya. Ada lagi? Semoga apa yang kami sampaikan ini ya diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap banget apa yang kami sampaikan ini diberi petunjuk oleh Allah, di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sebelum kita tutup, dalam masalah ingkar mungkar. Tadi kan saya takutnya terdoktrin kudu imam ingkar mungkar. Akhirnya pulang habis dari sini kajian, anaknya salah tegur. Sawone nih. Nggak segitunya juga. Ya. Letakkan ingkar mungkar itu pada intonasinya, momennya dan sebagainya pada waktu yang tepat.
Yang pasti harus ada ingkar mungkar. Kedua, seimbang antara ingkar mungkar dan amar ma'ruf. Ini yang paling utama, seimbang. Kalau cuman yang seimbang adalah mungkarnya doang, nyeneni tok. Gitu kan? Perasaan anak akan rasanya nyeneni tok. Tapi seimbang, mungkarnya seimbang, amal ma'rufnya juga seimbang. Di sini negurnya kuat, mencontohkan juga kuat. Bukan cuma sekedar mencontohkan tanpa menegur juga salah, menegur tok seingkar gitu ya maksudnya, tanpa mencontohkan juga salah. Dan semoga semua para pendidik dan para orang tua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dalam masalah ini untuk bisa tengah-tengah dalam ingkar wal munkar, diberi taufik untuk mengingkari kejelekannya anak, dan diberi taufik oleh Allah dalam beramal soleh dalam kebaikan. Dan ini harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah seorang ayah di sini semuanya, dan seorang ibu, apalagi ada seorang ustadz. Ini wajib meminta kepada Allah untuk diberi taufik ini masalahnya. Ini bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat buat saya pribadi dan buat keluarga saya dan pada jamaah sekalian. Jazakumullahu khairan katsira. Apabila banyak kesalahan itu adalah dari kami dan dari jalan kami, apabila datang kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.